Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklisan Al-Majri dari Prodi Akuntansi Universitas Negeri Semarang, nomor NIM 7211419060. Dan pada pertemuan kali ini saya akan sedikit membahas tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, yang pertama-tama langsung saja ke definisi e-commerce itu sendiri. Baik, e-commerce adalah atau perdagangan elektronik atau electronic commerce adalah penggunaan jaringan telekomunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Nah, menurut Raymond McLeod atau McLeod, e-commerce adalah transaksi bisnis dengan menggunakan akses jaringan atau sistem berbasis komputer atau web. Nah, dalam artian luas, e-commerce adalah suatu sistem yang dapat memfasilitasi operasi internal maupun eksternal perusahaan. Nah, e-commerce dapat mencakup kegiatan-kegiatan sebelum dan sesudah melakukan transaksi jual beli. Kemudian yang kedua, ada klasifikasi e-commerce. Yang pertama ada business to business atau B2B, yaitu baik penjual maupun pembeli adalah organisasi. Kemudian ada business to consumer atau B2C, yaitu penjual adalah organisasi, sedangkan pembelinya adalah individu. Kemudian ada consumer to consumer atau C2C, di mana seseorang menjual produk atau jasa kepada orang lain. Kemudian ada consumer to business atau C2B, di mana konsumen memberitahukan kebutuhan atas suatu produk, pemasok bersaing untuk menyediakan produk tersebut. Kemudian ada government to citizen atau G2C, di mana pemerintah memberikan layanan untuk warga. Kemudian ada mobile commerce atau m-commerce, di mana e-commerce dilakukan dalam lingkungan nirkabel. Nah, di sini dapat kalian lihat ada arus e-commerce dan terdapat dua klasifikasi. Yang pertama business to consumer dan business to business, di mana untuk business to consumer ada buyer dan retailer, di mana retailer memberikan informasi, order, service, dan support. Dan untuk business to business ada manufaktur, supplier, dan distributor. Dan terakhir adalah bank. Berikutnya kita akan mempelajari tentang strategi e-commerce. Nah, strategi e-commerce ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem antar organisasi atau IOS atau International System. Adalah kombinasi perusahaan-perusahaan yang terkait sehingga mereka berfungsi sebagai satu sistem tunggal yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, atau sering disebut sebagai mitra dagang atau mitra bisnis. Nah, contohnya di sini ada Saber Holdings, Amadeus IT Group, dan sebagainya. Yang kedua ada pertukaran data elektronik atau Electronic Data Interchange atau disingkat EDI, adalah data dalam bentuk terstruktur dan dapat dibaca oleh mesin secara langsung dari komputer ke komputer di antara beberapa perusahaan. Contohnya ada HTTP, FTP, email, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah extranet atau VPN. Nah, dalam e-commerce itu sendiri terdapat keterbatasan dan salah satunya adalah keterbatasan teknis, di mana meliputi bandwidth telekomunikasi tidak memadai, kemudian aksesibilitas internet yang mahal atau susah bagi sebagian pengguna, kemudian memerlukan server khusus. Untuk non teknis antara lain kurangnya regulasi pemerintah dan belum terpecahkan persoalan hukum tentang keamanan atau legalitas dari musik itu sendiri.
Kemudian terdapat kelebihan teknologi e-commerce. Yang pertama adalah pelayanannya yang 24 jam. Sehingga komunikasi langsung antara penjual dan pembeli itu sangat mudah dicapai, kemudian mengurangi biaya transaksi. Kemudian ada menyediakan seluruh saluran yang saling terhubung dan struktur teknologi informasi yang universal dan mudah digunakan. Kelebihan teknologi e-commerce antara lain yang pertama adalah mengurangi biaya transaksi, di mana ketika menggunakan teknologi yang biasa itu memerlukan beberapa tahap. Nah, ketika menggunakan teknologi e-commerce dapat memangkas beberapa tahap tersebut. Kemudian kelebihan yang kedua adalah menyediakan seluruh saluran yang saling berhubung. Nah, terdapat peluang dalam menggunakan e-commerce. Salah satunya adalah membuat produk baru. Kemudian, peluang yang lain adalah memberi pelayanan yang baik. Kemudian membuka peluang membuat bisnis baru, mengurangi biaya rantai pasok dan meningkatkan efisiensi produksi. Dan yang terakhir adalah menguatkan hubungan dengan konsumen. Kemudian tantangan dalam menggunakan e-commerce. Yang pertama adalah keamanan. Nah, yang kedua adalah kepercayaan dan risiko. Kemudian rentan terhadap penipuan, hacking dan sebagainya. Biaya yang tinggi, akses internet yang sering terganggu bagi beberapa pengguna, dan permasalahan hukum atau legalitas. Kemudian ada sistem pembayaran dalam e-commerce. Terdapat beberapa sistem pembayaran yang kita ketahui. Yang pertama ada kartu kredit, ada electronic cash atau uang elektronik, terus ada dompet digital atau digital wallet, electronic check, smart card, dan electronic bill payment. Nah, mekanisme dalam e-commerce dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah lelang elektronik. Nah, lelang elektronik terdapat 2, yaitu ada forward auction dan reverse auction, di mana forward auction ini adalah pembeli dengan penawaran tertinggi yang mendapatkan item, sedangkan reverse auction yaitu pemasok diundang untuk mengajukan suatu penawaran. Nah, yang kedua adalah barter atau pertukaran barang atau jasa tanpa transaksi keuangan. Barter ini dapat dilakukan melalui newsgroup atau bulletin board, chatroom, dan sebagainya. Kemudian ada portal, yaitu pintu gerbang informasi, di mana titik akses melalui internet ke informasi itu sangat penting bagi bisnis yang berlokasi di dalam dan di luar organisasi. Nah, ada beberapa contoh situs e-commerce. Di Indonesia sendiri terdapat toko online yang terbesar seperti Shopee, ya, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Untuk lelangnya sendiri ada eBay, Overstock, dan Yahoo Auction, dan juga yang sebagainya. Dan yang terakhir adalah manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Manfaat yang diharapkan dari e-commerce itu sendiri yaitu diharapkan mampu untuk mencapai perbaikan dalam suatu organisasi secara keseluruhan. Perbaikan ini diambil dari beberapa manfaat seperti perbaikan layanan pelanggan sebelum dan selama dan setelah penjualan. Kemudian perbaikan hubungan dan pemasok dan komunitas keuangan, dan peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Mungkin cukup sekian dari saya, berhubung waktunya yang terbatas. Saya mohon maaf apabila dalam pengucapan kata banyak yang tidak jelas ataupun kurang berkenan di hati. Saudara, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.